Pemirsa, petugas gugus tugas Medan, Sumatera Utara merazia Justisi dan menemukan pengunjung yang bersembunyi. Petugas pun bersih tegang dengan pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan. Pengunjung Pujasera keluar satu persatu setelah ada pemeriksaan dari petugas. Mereka bersembunyi di toilet karena takut diberikan sanksi dan ketahuan tidak menggunakan masker. Petugas pun memberikan sanksi sosial, yaitu push up dan diimbau tetap gunakan masker ketika keluar rumah. Tim gugus tugas menyidak protokol kesehatan di pusat jajanan serba ada atau Pujasera di kawasan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Namun pada saat razia Justisi, pelaku usaha Pujasera bersih tegang dengan petugas. Kami kasih tindakan keras, kami bubarkan masyarakat warga yang hadir, dan kami janjikan pastikan apabila dia mengulangi sekali lagi, ini akan kami tutup dengan tegas. Karena akan menimbulkan terjadinya klaster baru di wilayah Kota Medan. Operasi justisi serupa akan terus dilakukan. Petugas berharap masyarakat dan pelaku usaha mematuhi protokol kesehatan hingga Medan bebas dari pandemi virus corona. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharap, iNews melaporkan. Satpol PP mendenda Rizik Syihab sebesar 50 juta rupiah karena menggelar acara yang menimbulkan kerumunan. Sejumlah pihak mendesak penegakan disiplin protokol kesehatan harusnya tegas dan tak pandang bulu. Keluarga Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab mengklaim telah membayar denda 50 juta rupiah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Denda dijatuhkan karena pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dalam acara pernikahan Putri Rizik Syihab pada Sabtu malam. Pihak keluarga sudah terima surat tersebut. Kami memaklumi adanya sanksi itu, meskipun panitia meminta kepada umat untuk patuh protokol, jaga jarak dan lain sebagainya, tapi memang antusias terlalu besar, sehingga kami memaklumi adanya denda tersebut dan kami sudah bayar dari pihak keluarga. Alhamdulillah. Itu saja. Ya. Clear, ya. Melalui siapa? Teknisnya, detailnya, saya rasa nggak perlu dijelaskan, yang kita sudah dibayar. Ke pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Iya. Dibayarkan berapa Pak kalau boleh tahu? Besaran. Tadi tertulis di media maksimal 50 juta ya. Saya juga nggak tahu detailnya berapa, tapi maksimal kan 50 juta. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Satpol PP DKI Arifin memberikan sanksi denda atas acara Maulid Nabi dan akad pernikahan Putri Rizik Syihab yang digelar pada Sabtu malam. Denda yang diberikan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Nomor 42 Tahun 2020 dengan sanksi administratif maksimal 50 juta rupiah. Antisipasi penyebaran COVID-19, BNPB membagikan 10.000 masker dan 10.000 hand sanitizer di peringatan Maulid Nabi sekaligus acara pernikahan Putri Rizik Syihab. BNPB menegaskan pemberian bantuan semata-mata untuk menegakkan protokol kesehatan dan bagian dari upaya untuk menegakkan disiplin. Namun tetap saja kegiatan yang mengumpulkan ribuan massa ini menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menyayangkan dan mendesak pemerintah tegas menerapkan protokol kesehatan. Ini di Jakarta masih PSBB transisi, tetapi dilakukan beberapa hal kegiatan yang kerumunannya sangat banyak. Ya, sampai kepada ujung masalah, bosku. Jadi pertanyaan dan pernyataan sekaligus, kalau memang standar ganda, ayo buka, pilih salah satu. Mau los-losan atau kita mau strik-strikan. Strik itu kita mau kaku-kakuan atau mau los-losan, bos. Seorang tokoh datang ke sini membuat kerumunan di bandara sampai puluhan ribu, lalu membuat kemungkinan besar acara pernikahan yang puluhan ribu, malah pernikahannya diberikan masker 20.000 piece. Ini pandemi COVID-19 ini nyata, ada, bukan isu, tapi sudah banyak yang meninggal dunia, banyak yang terkena, banyak ratusan ribu, jadi nyata. Oleh karena itu kita harus mematuhi protokol COVID itu. Saya, keluarga saya bahkan ada yang meninggal, ya. Jadi saya menghimbau masyarakat kita betul-betul memang mengikuti anjuran pemerintah, mematuhi protokol COVID-19 itu. Di masa PSBB transisi ini, Pemprov DKI Jakarta memang terus mensosialisasikan menjaga jarak dan mengenakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun sayangnya masih banyak warga yang tidak patuh pada imbauan tersebut.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kerumunan di tengah PSBB transisi, kita akan membahasnya bersama Bapak Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat siang, Pak Miko. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Miko, kita akan membahas kerumunan yang ditimbulkan akibat kedatangan Habib Rizik dan juga pesta pernikahan putrinya. Kalau kita berkaca dengan masifnya kerumunan ini, sebenarnya apakah pemerintah tidak tegas dalam membubarkan kerumunan di tengah PSBB transisi? Ya, kalau lihat pemerintah kan lihat pemerintah pusat, apakah pemerintah provinsi, apakah kabupaten atau kota begitu. Jadi kalau ada aturan yaitu aturan pergub begitu. Jadi pemerintah pusat nggak ada aturannya. Kemudian kalau ada peraturan pergub kemudian dilaksanakan sesuai pergub, bukan perda. Jadi ada perbedaan kekuatan hukumnya. Jadi hukumnya itu pergub. Jadi kemudian di dalam hukumnya dikenakan denda. Bukan menurut saya sekarang bukan karena dendanya saya hakim begitu. Jadi karena kerumunannya. Kerumunan ini sudah 2 kali begitu pada saat penjemputan. Penjemputan itu sudah terlihat efeknya dengan kenaikan 5.000 kasus per hari sekarang meningkat dari 4.000 gitu. Jadi meningkat 5.000 sekian. Jadi itu karena demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja, karena libur panjang dan juga karena penjemputan itu terbukti ada kerumunan. Kerumunan itu efektif menyebabkan COVID-19. Jadi kalau ada kerumunan lain yaitu pada Maulid Nabi dan pernikahan ini juga saya sedih begitu. Walaupun sebenarnya panitia tidak berharap seperti itu, tapi itu sudah terjadi. Yang saya sesalkan adalah kalau itu kemudian menyebarkan ke warga sekitarnya. Jadi akan ada efek-efek kemudian akibat dari penularan COVID-19 karena kerumunan itu ke warga sekitarnya, ke para pengunjung Maulid Nabi dan para pengunjung pernikahan. Jadi ini yang saya takutkan ke warga masing-masing begitu. Baik Pak Miko, jika melihat kerumunan seperti ini, baiknya dibubarkan di awal atau diselesaikan dulu acaranya baru didenda, Pak Miko? Ya, itu masalah karena pergubnya menyebutkan bila melanggar dikenakan denda begitu. Jadi kan ada pelanggaran. Ya, jadi dibiarkan pelanggaran terlebih dia dahulu boleh iya. Artinya pergubnya mengatakan begitu. Tidak dia melanggar kemudian dibubarkan. Jadi pergubnya mengatakan bisa dikenakan denda begitu. Kalau dibubarkan. Jadi dalam pergubnya itu dikatakan bila melanggar aturan pergub tersebut dibubarkan begitu. Banyak yang menyoroti sikap pemerintah baik provinsi ataupun pusat dengan adanya insiden ini karena dengan pembiaran ini dikhawatirkan masyarakat menjadi bingung sebenarnya bagaimana komitmen pemerintah dalam mencegah COVID-19. Menurut Pak Miko sendiri bagaimana? Ya, jadi harusnya kita memberi kesadaran pada masyarakatnya. Jadi pada saat Anda berkerumun itu bisa menularkan kepada kerumunannya kepada anggota keluarganya. Jadi itu yang saya tidak bisa dihindarkan adalah kepada keluarganya yang berkerumun dan masyarakat sekitarnya di tempat kerumunan begitu. Jadi itu yang harus dipikirkan. Kalau orang Islam, kalau bisa jangan menyakiti orang lain. Ya, kalau ada orang yang sakit di sekitar kerumunan tersebut itu adalah dosa kita begitu yang berkerumun. Kalau ada yang sakit di antara keluarga kita yang berkerumun itu adalah dosa kita yang berkerumun begitu. Jadi itu harus ditanamkan kepada semua orang begitu. Kira-kira begitu. Baik. Pak Miko, keluarga dari Rizik Syihab mengaku sudah membayar denda 50 juta. Apakah ini sepadan dengan resikonya? Ya, jadi 50 juta itu tidak ada artinya kalau ada keluarga yang meninggal. Jadi kalau ada yang meninggal karena COVID itu tidak terbayar berapapun uang yang Anda punya begitu. Jadi harus benar-benar harus dalam hati. Jadi harus menakarnya itu dalam hati. Kalau Anda kemudian meninggal, ya itu tidak terbayarkan. 50 juta nggak ada artinya. Kalau kemudian ada yang meninggal 1 itu artinya tidak terbayar sama sekali 50 juta. Kalau yang meninggal 2, yang meninggal 3
Ya Allah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi saya harapkan semoga semua orang yang berkerumun, keluarganya tidak sakit, juga masyarakat di sekitarnya tidak sakit. Semoga ini tidak menjadi dosa yang berkerumun. Baik Pak Miko, lalu apa tanggapan Pak Miko terkait pemerintah yang ternyata memberikan masker dan juga hand sanitizer sebelum acara digelar? Ya, mau tidak mau, kalau ada kerumunan, kalau kemudian itu tidak bisa dihindari, pemerintah sangat bagus memberikan masker begitu. Jadi kalau iri ada kerumunan lain, ya tetap artinya pelengkapnya pemerintah harus memberikan masker kalau ada kerumunan. Kalau tadi ada demo ya juga diberikan masker pada yang tidak memakai masker, pada yang tidak. Kemudian ya mungkin karena persepsi orang yang tidak memakai masker karena dia tidak tahu, karena pendidikannya, karena kulturnya, karena kepercayaannya atau agamanya. Jadi panjang, banyak ceritanya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Miko dan juga penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung di News Siang, dan memang harus dibutuhkan kesadaran ya oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Betul sekali. Nah, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan peraturan daerah yang mengatur masyarakat beraktivitas di masa PSBB transisi. Aturan itu dibuat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun perda berkerumun bagi masyarakat ibu kota. Regulasi mengenai aturan berkerumun di masa PSBB transisi dibuat karena banyak warga Jakarta yang tidak mengindahkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman. Nantinya dalam peraturan tersebut akan ada sanksi bagi warga ibu kota yang tetap nekat berkerumun tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Ya, jadi tentu di aturan ya kita sedang menunggu perda ya, sedang di Kementerian Dalam Negeri, sedang dievaluasi, mudah-mudahan di minggu ke depan sudah keluar ya nomor perdanya dan sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri, sehingga regulasi yang lebih komprehensif melalui peraturan daerah terkait penanganan COVID bisa kita tegakkan ya. Dan Pak Wali juga sudah mengirim surat, sudah juga menindak ya beberapa warga yang ditemukan melanggar daripada protokol COVID. Sementara itu masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dari Jakarta, Chandra Purnama, Guntur Zulkarnain, dan Irwan Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Tenaga medis curhat menyikapi banyaknya kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa. Informasinya kami hadirkan usai jeda.